Di episode sebelumnya, misi penyelamatan Myongja telah berhasil. Rombongan truk Ishikawa yang berisi tahanan warga Joseon, Myongja, dan pencari jejak berhasil keluar dari rumah sakit Ongsong. Kini Myongja telah kembali ke pelukan Ishikawa. Kwon Juntaek diturunkan di jalan dan berhasil selamat. Namun berbeda dengan Taesang, ia justru mengorbankan dirinya demi keselamatan rombongan tahanan. Kini ia harus menghadapi serangan tentara Jepang seorang diri di rumah sakit Ongsong. Kato kembali ke ruangannya pasca insiden kaburnya rakyat Joseon. Kato terkejut melihat gelas yang berisi organisme najin telah kosong. Beberapa orang yang dicurigainya adalah Jang Taesang, komandan Jepang, Myongja, dan Chae-ok. Apakah salah satu di antara mereka memang benar-benar meminumnya? Kembali ke perjuangan Taesang. Rupanya, Taesang masih bertahan dan berusaha meloloskan diri melalui lubang ventilasi dan berakhir jatuh ke sebuah tempat pembuangan berisi tumpukan kerangka manusia. Di tempat lain, truk Pak Gu yang diam-diam berisi rombongan tahanan warga Joseon justru dicurigai oleh anak buah Ishikawa. Para warga yang sedang mengadakan festival dan turun ke jalan menghadang truk Ishikawa. Saat truk Pak Gu dihadang dan digeledah, truk sudah dalam keadaan kosong. Rupanya, hal ini sudah direncanakan oleh Taesang sejak awal dengan melibatkan para koneksinya. Si wanita bar dan penjahit jas mereka bekerja sama untuk menyediakan kostum bagi para tahanan Joseon untuk menyamar dan berbaur dengan warga di jalan utama. Namun, seketika situasi semakin kacau pasca Pak Gu ditangkap oleh anak buah Ishikawa dan para polisi Jepang melakukan penangkapan rakyat Joseon. Nyonya Maeda mendengar kabar bahwa suaminya Ishikawa malam itu tak pulang ke rumah. Kala itu, Kaisar Ishikawa menghabiskan malamnya dengan wanita simpanannya, Myongja. Kabar Myongja yang kabur dari rumah sakit Ongsong sampai ke telinga Nyonya Maeda. Rupanya benar, Nyonya Maeda terlibat dengan kasus menghilangnya Myongja. Dengan dalih memeriksakan kandungannya, ia mengirim Myongja untuk dijadikan tahanan. Nyonya Maeda juga menjadi donatur utama rumah sakit Ongsong. Merasa kecewa atas kaburnya Myongja, Direktur Ichiro memberitahu tentang eksperimen monster najin kepadanya. Nyonya Maeda kemudian mendatangi ruang bawah tanah untuk melihat monster najin. Rupanya, dia jugalah yang menjadikan Seishin sebagai tahanan dan dijadikan subjek eksperimen Kato. Taesang berhasil meloloskan diri dari tempat pembuangan dengan tubuhnya yang penuh luka. Tak berhenti di situ, ia menyamar sebagai tentara Jepang dan melihat keberadaan Nyonya Maeda di sana. Saat Nyonya Maeda sedang berada di ruangan Ichiro, Taesang memanfaatkannya untuk bisa meloloskan diri dari rumah sakit Ongsong. Taesang kemudian menodongkan senjata kepada Nyonya Maeda sambil berjalan menuju mobilnya. Sesampainya di dalam mobil, kondisi Taesang semakin memburuk dan akhirnya tak sadarkan diri. Tak mendengar kabar sedikit pun dari Taesang, Chae-ok terus mendatangi Gria Harta Emas. Ia juga mengatakan kepada ayahnya bahwa monster najin di rumah sakit Ongsong adalah Seishin ibunya. Mendengar kabar ini membuat Jungwon merasa sangat terpukul, karena ia tak menyadari bahwa monster itu adalah istrinya dan justru telah menembaknya.
rakyat Joseon dan Pak Gu sebelumnya ditangkap oleh polisi Jepang. Pak Gu menerima siksaan mengerikan oleh polisi Jepang untuk mencari keberadaan Taesang. Taesang yang tak sadarkan diri dibawa ke kediaman Nyonya Maeda. Berhari-hari, Nyonya Maeda telah merawat lukanya. Beruntung Taesang telah sadar dari siumannya pasca dari rumah sakit Ongsong. Ia kemudian mendatangi geria harta emas dan menemukan Ishikawa untuk negosiasi membebaskan tahanan rakyat Joseon, termasuk Pak Gu dan juga wanita bar di dalamnya. Dengan alasan membuat kekacauan dan melanggar ketertiban umum, para rakyat Joseon ini ditahan dan disiksa. Di malam itu, pasca Ishikawa menghabiskan malamnya dengan Myongja, ia terkejut setelah melihat jasad karyawannya yang tewas secara mengenaskan tanpa otak. Banyak warga Joseon juga ditemukan tewas dengan kondisi serupa. Kato kemudian datang untuk melakukan penyelidikan. Ia mencurigai Taesang, Chae-ok, dan Myongja sebagai tersangka utamanya. Namun tak mengatakan hal sebenarnya yang terjadi di rumah sakit Ongsong karena dianggap sebagai rahasia militer. Ishikawa kemudian menanyakan peristiwa rumah sakit Ongsong kepada Taesang. Tentu Taesang tak serta-merta memberikan informasi tersebut tanpa syarat, karena informasi ini merupakan informasi level tertinggi. Ia bersedia memberikan informasi rahasia rumah sakit Ongsong dengan syarat tahanan Joseon dibebaskan. Akhirnya, mereka telah sepakat dan rakyat Joseon berhasil dibebaskan. Taesang memberikan informasi rahasia rumah sakit Ongsong kepada Ishikawa. Eksperimen, laboratorium, bawah tanah Ongsong, dan yang terakhir Nyonya Maeda. Mengejutkan bahwa nama istrinya berada di dalam informasi dari Taesang. Ishikawa lalu bertanya kepada istrinya tentang apa yang terjadi di rumah sakit Ongsong dan apa yang telah ia lakukan kepada Myongja. Rupanya, sejak awal pernikahan Nyonya Maeda dengan Kaisar Ishikawa didasari atas dasar kebutuhan. Nyonya Maeda membutuhkan Ishikawa agar ia bisa tinggal di Gyeongsong. Sedangkan Ishikawa membutuhkan nama keluarga Maeda demi kekuasaannya. Mereka sepakat untuk tidak mencampuri urusan pribadi masing-masing, termasuk perselingkuhan suaminya dengan Myongja. Ishikawa juga meminta istrinya tak menyentuh Akiko. Awalnya Nyonya Maeda membiarkannya, namun ketika sampai memiliki anak itu sudah di luar toleransi Nyonya Maeda, karena akan mencoreng nama baik keluarganya. Sehingga ia ingin menyingkirkan Myongja sampai bayinya lahir. Tak tinggal diam, Ishikawa memanfaatkan Taesang untuk menemukan Myongja dan juga untuk mengancam istrinya. Rupanya, Nyonya Maeda diam-diam menaruh perasaan terhadap Jang Taesang. Pasca membebaskan tahanan rakyat Joseon, Taesang kemudian ingin menemui Chae-ok. Ia mengikuti Chae-ok di sebuah gang gelap. Lagi-lagi pertemuan mereka berakhir saling menodongkan senjata. Sadar bahwa ia adalah Jang Taesang, Chae-ok langsung memeluknya. Ia sangat lega Taesang bisa selamat dan ia sangat merindukannya. Mereka kemudian berjalan-jalan sejenak dan menghirup udara segar bersama. Mereka pun membeli makanan dan suasana terasa begitu canggung. Usaha Taesang ingin menggenggam tangan Chae-ok pun gagal. Taesang kemudian merasa sangat malu dan juga canggung. Sadar akan tingkah laku Taesang, Chae-ok kemudian membalas dengan merangkul tangannya. Tak berselang lama, saat mereka berjalan-jalan, mereka mendengar suara tembakan. Rupanya, suara tembakan tersebut berasal dari anak buah Ishikawa yang tengah diserang oleh seorang wanita berlumuran darah. Ia adalah Myongja. Tingkah lakunya sangat mengerikan layaknya predator pemangsa otak manusia.
Aksinya kemudian digagalkan oleh Taesang dan juga Chae-ok. 명자? Rupanya, saat di penjara rumah sakit Ongsong, ialah yang meminum gelas kato berisi organisme najin dan berubah menjadi predator berwujud manusia. Berbeda dengan wujud Shae-shin, Myongja tidak disuntikkan serum antraks sehingga ia masih berwujud sebagai manusia. Sedangkan Shae-shin, pasca diberikan serum najin, ia disuntikkan serum antraks yang membuat wujudnya berubah menjadi monster bertentakel. Kini, Myongja sudah berubah menjadi predator berwujud manusia dan pemakan otak manusia. Jika terluka, ia akan pulih dalam waktu cepat. Terkadang, ia akan sadar dirinya sebagai manusia. Walaupun memiliki wujud yang berbeda, mereka memiliki kelemahan yang sama, yakni lemah terhadap api, sinar matahari, dan gas nitrogen. Nyonya Maeda akan mengirimkan Direktur Ichiro ke Jepang, dan Kato yang akan menggantikan posisinya. Maeda akan mendukung semua kebutuhan dan dana yang digunakan untuk melanjutkan eksperimennya. Target Nyonya Maeda hanyalah Shae-shin. まだ生きてはったんやな、精神先生。Entah ada apa sebelumnya di antara Nyonya Maeda dan juga Shae-shin. Kembali kepada Myongja yang tersadar sebagai manusia. Ia lalu melarikan diri ke sebuah hutan. Ishikawa pun turut mengejarnya. Namun ia justru mencapakannya dan tak mengakui anaknya dikandung Myongja. Myongja kemudian menyerang Ishikawa dan mencabik-cabik wajahnya. Dan naas, nyawa Ishikawa tak bisa diselamatkan. Bahkan Nyonya Maeda tak menghiraukan suaminya. Myongja lalu ditangkap dan dibawa ke rumah sakit Ongsong. Ketika Chae-ok kembali ke penginapan, tak melihat keberadaan sosok ayahnya. Ia justru melihat sepucuk surat dari ayahnya yang mengatakan bahwa ayahnya akan mencari ibunya di rumah sakit Ongsong. Di geria harta emas, Taesang menunjukkan koleksinya kepada Chae-ok dan memberikan sebuah gelang keberuntungan kepada Chae-ok. Chae-ok mengatakan bahwa siapapun yang akan pergi, orang yang ditinggalkan harus mengingat jejak kehidupannya. Namun Taesang berjanji akan terus bersama sampai masa indah itu datang. Di hari pemakaman Ishikawa, Chae-ok menghadiri kediaman Nyonya Maeda. Dengan penuh amarah, Chae-ok menghabisi nyawa Ichiro dengan senjata di tangannya. Ia kemudian ditangkap oleh anak buah Nyonya Maeda. Nyonya Maeda kemudian menemui Taesang dan mengatakan untuk tidak membuat kekacauan serta melanjutkan hidupnya. Maeda juga meminta kepada Taesang untuk melupakan Chae-ok, karena Chae-ok dikabarkan telah tewas. Semua ini dilakukan Nyonya Maeda karena ia sangat mencintai Taesang. Namun cintanya justru bertepuk sebelah tangan. Taesang percaya bahwa Chae-ok masih hidup. Ia akan berusaha untuk mencari Chae-ok sekalipun Nyonya Maeda adalah musuhnya, orang yang paling berkuasa di tanah Gyeongsong. Chae-ok kemudian dibawa kembali ke rumah sakit Ongsong. Begitu juga dengan ayahnya Jungwon. Kini Taesang ingin kembali ke rumah sakit Ongsong untuk menyelamatkan Chae-ok. Ia juga berencana untuk menghancurkan rumah sakit Ongsong. Dengan sebuah ledakan di gerbang rumah sakit, ia berhasil masuk dan bertemu dengan Jungwon di saluran ventilasi. Di sana,
Jungwon mengatakan bahwa ia akan berkorban melaksanakan rencana pengeboman rumah sakit Ongsong dan menitipkan Chae-ok kepada Taesang. Beberapa bom dipasang di titik-titik rumah sakit. Di satu sisi, monster Najin semakin tak terkendali dan naik ke lantai 2. Di sana, ia bertemu dengan anaknya yang tengah diikat oleh pasukan Jepang. Melihat kekacauan rumah sakit Ongsong, Kato bergegas mengambil serum eksperimennya dan melarikan diri. Jungwon tengah mempersiapkan diri bertemu istrinya, si monster Najin, untuk terakhir kalinya, dan berniat bunuh diri meledakkan rumah sakit bersama dengan monster Najin. Sementara Taesang berhasil menemukan Chae-ok. Tak berselang lama, ledakan seluruh rumah sakit pun terjadi dan menyebabkan pangkalan militer Jepang mengalami kehancuran. Beruntung, Taesang dan Chae-ok berhasil meloloskan diri. Chae-ok begitu terpukul mendengar kabar ayahnya dan ibunya yang telah tewas demi menyelamatkan dirinya. Kini Chae-ok menjadi buronan atas pembunuhan Direktur Ichiro. Taesang dan Chae-ok berencana untuk pergi ke Incheon dan melarikan diri dari Gyeongsong. Seorang karyawan Taesang membawakan harta untuk Taesang. Ia justru diikuti oleh pasukan Nyonya Maeda. Kawanan gangster Jepang pun muncul bersama dengan Nyonya Maeda. Nyonya Maeda terlihat kecewa dengan Taesang yang berpihak kepada Chae-ok dan memutuskan untuk menghabisinya. Kini Taesang dan Chae-ok berjuang melawan para gangster Jepang. Di saat mereka tak mampu lagi melawan para gangster, tiba-tiba muncullah Seishin, si monster Najin, yang menolong anaknya. Rupanya, monster Najin berhasil lolos dan kabur dari ledakan rumah sakit Ongsong. Ia juga diserang habis-habisan oleh gangster Jepang. Chae-ok dan Taesang kemudian kabur ke tempat yang lebih aman. Namun monster Najin justru mengejar Taesang. Di mata monster Najin, hanya ada Chae-ok anaknya. Ketika tentakelnya mulai menyerang Taesang, justru Chae-ok menghalanginya dan tentakel Seishin menembus perutnya. Chae-ok ingin menghentikan aksi bengis ibunya. Ia juga mengatakan bahwa Taesang adalah orang yang dicintainya. Namun sayang, Chae-ok tak bisa bertahan. Kini bunga sakura telah gugur. Itulah kalimat terakhir yang diucapkannya sebelum meninggal dunia. Taesang tak kuasa menahan air matanya melihat orang yang paling dicintainya meregang nyawa di hadapannya. Keesokan harinya, di kediaman Nyonya Maeda berlangsung prosesi pemakaman Ishikawa. Ia menerima sebuah surat dari Jang Taesang yang mengatakan selamat jalan. Di sana juga terlihat beberapa rekan Taesang mengirim karangan bunga duka atas nama para korban dari kekejaman bangsa Jepang. Merasa ketakutan, Maeda bergegas keluar ruangan dan terjadilah ledakan hebat. Rupanya, rekan-rekan Taesang telah memasang bom di sudut-sudut ruangan. Nasib Myeongja yang dikurung di rumah sakit Ongsong telah melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan Ishikawa. Kato yang kala itu hendak kabur, tiba-tiba terhenti dan menggendong bayi Myeongja. Terlihatlah organisme Najin yang berjalan di bawah kulit sang bayi. Ini menjadi suatu kebanggaan atas eksperimennya. Di sisi lain, pasca pengeboman pemakaman Ishikawa, rupanya Nyonya Maeda berhasil selamat dengan luka bakar di wajahnya. Ia kemudian bersembunyi di kediaman Kolonel Kato. Kini kehidupan Taesang telah berubah. Ia sebelumnya hanyalah seorang pria kaya raya yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup di bawah kolonialisme Jepang. Namun semua itu berubah setelah bertemu Chae-ok. Di balik pria egois, ia ternyata adalah seorang patriotis tanah Joseon. Ia bahkan bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan warga Joseon dan juga orang yang dicintainya. Ia juga sangat menyayangi orang-orang terdekatnya. Pak Gu,
Ibu Nawol, Beom, yang merupakan karyawannya sudah dianggap seperti keluarga sendiri, sekalipun mereka pernah mengkhianatinya. Dahulu Ibu Nawol adalah orang yang menyebabkan ibunya Taesang ditangkap bangsa Jepang. Pak Gu juga telah berkhianat memberitahu keberadaan Taesang kepada pasukan Ishikawa. Beom juga telah berkhianat memberikan informasi keberadaan Chaeok. Juntaek, rekannya, juga memberikan informasi Taesang kepada militer Jepang. Walaupun orang-orang terdekatnya pernah mengkhianatinya, Taesang tetap tak membencinya. Sebab ia memahami bahwa mereka berkhianat karena berada dalam situasi sulit dan untuk bertahan hidup. Jika dunia tak seperti ini, maka mereka juga tak akan mengkhianatinya. Tanpa Chaeok, hidup Taesang begitu sepi. Meskipun kini rakyat Joseon telah mendapatkan kemerdekaannya. Seperti perkataan Chaeok di menjelang ajalnya, bunga sakura kini telah gugur di tanah Joseon.